Shalom, selamat pagi Gereja Victory Outreach Bandung. Sungguh berbahagia dan diberkati sekali untuk kita bisa kembali bersama-sama beribadah hari ini. Walaupun kita memakai metode online untuk minggu ini, tapi saya terlalu percaya Tuhan akan jamah saudara di tempat saudara berada. Tuhan akan lawat saudara di tempat saudara berada. Jadi pastikan sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita agar kita boleh mengalami Tuhan dengan sejati pagi hari ini. Oleh karenanya di tempat saudara berada, tundukkan kepala saudara dan mari kita membuka ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami beribadah bersama-sama hari ini. Oleh karenanya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, agar roh-Mu boleh bekerja dengan luas, dengan bebas, menjamah melawat setiap kami, dimanapun keberadaan kami dan apapun yang menjadi situasi kami percaya hari ini dan lewat ibadah sebentar, kami akan mengalami Tuhan dengan sejati. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu di atas semua yang terjadi sepanjang ibadah sebentar. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dan semua jemaat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita. Saudara sehat, saudara kuatkah pagi hari ini? Saya berdoa semoga saudara tetap bersuka cita pagi hari ini, saudara tetap kuat. Dan kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Saudara siap pagi hari ini untuk memuji Tuhan? Let's go! Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Thank kita. you, Jesus. Masih semangat memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Mari kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus,
jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, sukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you Jesus. Jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada pagi hari ini, saya mau mengajak setiap dari kita untuk mau masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang lebih mengenal Dia. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama kita ulangi pujian yang dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengenalmu. Bawa setiap kami untuk mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sembah Dia, kita sembah Tuhan, bermasmur bagi Tuhan pagi hari ini. Bawa ku lebih dekat lagi, ku mau mengenal dirimu, ku mau melekat padamu, ku mau terhubung denganmu Tuhan. Ku mau jadi penyembahmu, ku mau terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Sekali lagi kita katakan, ku terhubung, kami mau terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Pada saat saudara masih di dalam sikap penyembahan saudara, pada saat kita
berada di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Saya dorong saudara untuk tetap angkat tangan saudara dan membuka hati saudara karena saya mau berdoa buat saudara. Saya terlalu percaya sifat Tuhan kita yang omnipresence, yang maha hadir dan sanggup untuk melawat dimanapun tempat kita berada hari ini. Oleh karenanya, tundukkan kepala saudara, angkat tangan saudara, dan mari kita sama-sama percaya untuk Tuhan melawat kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengalami persoalan dan pergumulan dalam kehidupan apapun bentuknya. Jika mereka saat ini dalam keadaan sakit, terbaring lemah di rumah sakit atau di tempat mereka berada, hamba berdoa memanggil Engkau Jehovah Rafa. Pulihkan, jamah, lawat dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada umat-Mu pagi hari ini Tuhan yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi mereka, Tuhan buka jalan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau penyedia, dan dengan cara-Mu yang istimewa pagi hari ini Engkau yang akan menyediakan segala kebutuhan mereka. Jika ada umat-Mu yang mengalami persoalan di dalam hal hubungan, keluarga, hubungan-hubungan yang mereka miliki penuh dengan konflik, kami memanggil Engkau Allah yang memulihkan. Pagi hari ini Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan lawat dan Tuhan jamah, dan Tuhan bukakan jalan, Tuhan buat sebuah pemulihan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Dan jika ada hal-hal yang mungkin tidak terucapkan pagi hari ini, yang menjadi keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan, yang mereka miliki, yang hanya Engkau dan mereka saja yang tahu, Tuhan, hamba berdoa di hadapan-Mu dan di hadapan umat-Mu, memohon agar pekerjaan Allah nyata dalam kehidupan mereka pagi hari ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kekuatan-Mu, nyatakan damai dan sukacita-Mu, sehingga setiap umat-Mu pagi hari ini mengalami Engkau dengan sejati. Dan hamba meminta berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja dan sudah bekerja. Terima kasih, kami serahkan bagian ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terus bekerja dan terus sertai, sehingga tidak ada satupun umat Tuhan yang tidak mengalami Tuhan pagi hari ini. Dan sekali lagi hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita sekali. Saudara bisa lakukan yang lebih baik di tempat saudara berada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi atas nama gereja kami mengucapkan selamat datang di ibadah online Gereja Victory Outreach Bandung. Dan saya ingin mengingatkan saudara bahwa ini hanya terjadi hari ini atau minggu ini saja. Minggu depan kita kembali akan beribadah bersama-sama secara onsite di Wastu Kencana 13 di jam yang sama, di pukul yang sama, pukul 4 sore. Dan kita percaya minggu depan akan menjadi minggu yang lebih baik untuk kita bisa mengalami Tuhan terobosan demi terobosan yang Tuhan sediakan buat kita. Namun hari ini pun akan menjadi hari di mana Tuhan bekerja luar biasa. Jadi saya mendorong saudara, mengingatkan kembali untuk saudara tetap lapar dan haus, tetap terbuka untuk apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan pengumuman yang ingin saya sampaikan telah saya sampaikan barusan. Saya hanya ingin mendorong saudara agar di minggu depan tanggal 6 April pada saat kita kembali beribadah secara onsite, saudara bisa mengundang teman saudara, keluarga saudara, kerabat saudara, siapapun yang bisa saudara undang, bawa sama-sama ke rumah Tuhan dan kita alami sama-sama kebaikan dan kuasa Tuhan. Minggu tanggal 6 April pukul 4 sore kembali kita akan beribadah onsite di waktu dan lokasi yang sama. Berapa banyak dari saudara yang bersemangat untuk kita kembali bersama-sama beribadah tatap muka di minggu depan? Jadi catat agendanya dan bawa siapapun yang bisa saudara bawa untuk kita mengalami Tuhan bersama-sama. Dan yang berikutnya tidak lupa saya mengingatkan hari Kamis kita akan terus setia
setia berdoa dalam ibadah doa kita pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Saudara bisa melihat dan mendapatkan link Zoom-nya di Instagram Victory Outreach Bandung dan juga Facebook Victory Outreach Bandung. Dan mari kita sama-sama bersatu hati, bersepakat untuk Tuhan terus campur tangan, bekerja di dalam kita, melalui kita. Berapa banyak dari saudara yang percaya akan kuasa doa? Jika saudara percaya akan kuasa doa, sampai ketemu hari Kamis jam 7 malam pada saat kita beribadah, berdoa bersama-sama. Saya percaya pagi hari ini Tuhan punya firman yang luar biasa buat kita semua. Saudara ingin membuka hati saudara, saudara ingin menyiapkan catatan saudara, saudara ingin dijamah oleh Tuhan. Oleh karenanya mari kita tetap buat hati kita lapar dan haus akan kebenarannya. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan pagi hari ini oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, waktunya untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan dan persepuluhan kita. Saya punya sebuah kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara berkaitan dengan pemberian kita pagi hari ini lewat persembahan dan persepuluhan. Di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, Alkitab mengatakan seperti ini, camkanlah orang yang menabur banyak akan menuai banyak, dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menarik perhatian kita semua dari ayat tersebut, ada sebuah penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebelum dia menyampaikan prinsip tabur tuai. Dia katakan, camkanlah, camkanlah. Kalau kita mau coba telusuri arti dari camkanlah, maka arti dari camkanlah ini adalah perhatikan dengan seksama, ingat baik-baik, jangan pernah melupakannya, masukkan ke dalam hatimu dan lakukan hal tersebut. Camkanlah, apa yang mau dicamkan? Ternyata yang harus diingat baik-baik, yang harus diperhatikan sungguh-sungguh, yang harus dimasukkan ke dalam hati kita baik-baik dan dilakukannya adalah prinsip tabur tuai. Kenapa Rasul Paulus meminta kita memberikan perhatian penuh? Karena hukum tabur tuai adalah hukum yang mutlak terjadi. Lalu Paulus melanjutkan, jika kamu menabur sedikit, kamu akan menuai sedikit. Jika kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak. Ada 3 prinsip secara singkat saya ingin sampaikan kepada kita semua sebelum kita memberi kepada Tuhan pagi hari ini. Yang pasti, yang mutlak terjadi. Jika saudara menabur, saudara pasti menuai. Itu sudah pasti. Dan yang kedua, jika saudara menabur sedikit, saudara akan menuai sedikit. Itu juga sudah pasti. Dan yang ketiga, jika saudara menabur banyak, saudara pun akan menuai banyak. Itu juga sudah pasti. Tidak heran Paulus mengatakan camkan hal ini, ingat baik-baik. Namun ada satu hal yang ingin saya tambahkan kepada saudara berdasarkan hukum agrikultural. Maka jika saudara mau menabur, saudara ingin pastikan saudara menabur di tanah yang gembur. Dan tanah yang gembur adalah tanah yang penuh nutrisi. Dan jika saya mau hubungkan dengan apa yang mau kita berikan kepada gereja, maka saya bisa pastikan bahwa gereja adalah ladang yang gembur untuk kita bisa menabur. Kenapa? Karena di pelayanan kita, di gereja kita, di Victory Outreach Bandung, kita bisa melihat banyak sekali jiwa yang dijangkau dan dimuridkan. Banyak sekali mereka yang punya masa lalu berantakan, lalu masuk dan diubahkan. Banyak sekali mereka yang dulunya berantakan, masa lalunya gelap, sekarang jadi worship leader, sekarang jadi pengkhotbah. Itu menunjukkan bahwa kita punya tanah yang subur yang menjadi tempat yang tepat untuk kita menabur. Dan jika saudara menabur, maka saudara akan menuai jika tanahnya tanah yang subur. Dan tanah yang subur adalah gereja kita, di mana kita bisa melihat banyak jiwa-jiwa dijangkau dan dimuridkan ketika mereka ada
di ladang kita. Jadi saya mendorong saudara untuk saudara boleh melakukan apa yang benar dan boleh menjadi partnernya Tuhan, dan di waktu yang bersamaan saya memberi kesempatan untuk saudara bisa menuai banyak pagi hari ini. Berapa banyak yang siap memberi pagi hari ini? Dimanapun saudara berada, saudara bisa persiapkan pemberian saudara, dan layar yang berikut ini akan menampilkan nomor rekening gereja di mana saudara bisa memberikannya melalui transfer kepada nomor rekening gereja yang tertera di depan layar saudara. Mari kita menabur dan mari kita menabur banyak. Amin. Praise the Lord. Mari kita tundukkan kepala pada saat kita mempersiapkan pemberian kita, bentuk persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami diberkati pagi hari ini. Dan kami merasa terhormat juga Engkau memilih kami untuk menjadi bagian dari rekan kerja Engkau untuk membangun kerajaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita pada saat kami memberi. Dan kami ingin memberi dengan ketaatan kami, dengan rasa syukur kami, dan mempercayai janji Tuhan bahwa apa yang kami tabur akan kami tuai. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus pakai pemberian ini untuk kerajaan Tuhan semakin diperbesar dan berdampak. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua sama-sama yang siap memberi katakan amin. Saudara bisa memberi melalui nomor rekening yang tertera di layar yang berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya saudara akan melihat tuaian yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Dan pagi hari ini saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika saudara tidak bersemangat, maka saya satu-satunya yang bersemangat. Karena saya percaya firman Tuhan adalah jawaban dari seluruh persoalan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita untuk kita bisa menemukan kehidupan yang lebih baik. Dan yang membuat saya lebih bersemangat karena pembicara kita hari ini, dia adalah seorang wanita istimewa di hati saya. Come on somebody, dia adalah seorang istri dari seorang laki-laki atau suami yang hebat. Come on sama. Dia juga adalah seorang ibu dari 3 anak yang luar biasa. Dia juga seorang hamba Tuhan yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya bersama keluarganya. Oleh karenanya mari kita siapkan hati kita, dan saya tidak akan mengambil waktu terlalu lama, dan saya akan langsung saja memanggilkan Ibu Gembala dari Gereja Victory Outreach Bandung, Sister Ike Mokalu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan untuk kehidupan Sister Ike Mokalu. Mari kita dengarkan firman Tuhan sama-sama. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Saya berdoa saudara memiliki roh lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan ingin mengenyangkan setiap kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya pribadi. Saya tahu bahwa saya berdiri di tempat ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup saya. Saya juga bersyukur untuk visi yang ditanamkan kepada founder kami, sehingga saya bisa ada di dalam satu perahu yang besar ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terluka. Saya juga bersyukur untuk suami saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Mereka adalah supporter yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya juga bersyukur untuk seluruh leadership yang ada di gereja dan seluruh jemaat yang terus setia untuk membangun kerajaan Tuhan bersama-sama. Oke, selama bulan ini gereja kita mengusung tema Pikul Salib saudara. Dan dalam periode Prapaskah, waktu di mana setiap pengikut Kristus menyambut hari Paskah atau kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, sangat familiar sekali ayat ini, dan saya percaya saudara pasti sudah menghafalnya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau urapi setiap pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, karena tanpa Engkau hamba gak mampu, tanpa Engkau hamba gak bisa apa-apa. Biarlah hikmat Tuhan yang mengalir di sepanjang pembagian firman Tuhan ini. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang akan mentranslatekan setiap kebenaran firman Tuhan untuk setiap kebutuhan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berbicara bagi kami, in Jesus name we pray, amen. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah Pikul Salib karena mengasihi. Pikul salib karena mengasihi. Mengasihi gak bisa kita lakukan tanpa pengenalan akan Allah, saudara. Mengasihi tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita, dengan daging kita, saudara. Mengasihi bukan hanya sekedar kata-kata I love you, tapi mengasihi diperlukan dengan yang namanya tindakan, saudara. Tindakan apa? Of course, tindakan pikul salib. Seperti apa yang Tuhan sudah teladani kepada kita, sudah Yesus teladani kepada kita. Dan untuk bisa memikul salib ini, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Kita perlu pimpinan daripada Roh Tuhan. Kenapa kita perlu pimpinan Roh Tuhan? Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah, Rasul Paulus berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roma 7 ayat 15-23 mengatakan seperti ini. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19 dikatakan seperti ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukanlah aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21 mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Artinya apa, saudara? Bahwa daging kita tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Daging kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang benar, saudara. Karena daging yang dihasilkan adalah semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 24-25 mengatakan seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, saudara, nggak bisa. Kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menolong kita, untuk kita dapat menyalibkan setiap kedagingan kita, saudara. Untuk kita dapat bisa mengasihi sesuai dengan teladan Kristus. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Bapa terhadap kita, terhadap saya dan saudara, Bapa merancangkan karya keselamatan yang powerful, yang luar biasa buat saya dan saudara. Karena dia ingin kita semua selamat, saudara, supaya kita gak binasa, saudara. Nah, penting bagi kita, saudara, untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Karena apa, saudara?
Yang hidup kekal itu adalah roh kita, bukan tubuh kita ini, saudara. Makanya kita perlu kasih makan rohani kita, roh kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dalam konsep pikul salib, karena mengasihi ini akan melibatkan 3 hal yang gak bisa kita skip, saudara. Gak bisa kita tawar-tawar, saudara. 3 hal ini adalah yang pertama, saudara akan mengalami yang namanya pengorbanan, sacrifice. Yang kedua, saudara akan mengalami yang namanya tantangan dalam pikul salib. Dan yang ketiga, saudara akan mengalami yang namanya penderitaan. Kita akan masuk di poin pertama, pengorbanan. Kita lihat di Kisah Rasul 20 ayat 24, ini contoh pengorbanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi pengorbanan ini, saudara, dilakukan dengan sengaja, saudara, dengan sadar. Kita memberi diri kita memberikan hak kita memberikan kesenangan kita untuk apa? Untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk melihat orang diselamatkan, untuk melihat orang bertumbuh mengenal akan Kristus, untuk melihat orang diberkati, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Mungkin saudara mengorbankan waktu. Ya, saudara mengorbankan waktu. Saudara memberikan waktu saudara untuk mengurus mungkin papa mama saudara atau keluarga saudara yang sedang sakit. Saudara mengorbankan waktu saudara untuk mungkin waktu weekend saudara. Saudara mau bersantai, tapi saudara mengorbankan waktu saudara untuk mengunjungi teman-teman yang sakit, orang-orang yang butuh kekuatan. Saudara mungkin menunda rencana-rencana pribadi atau hobi saudara untuk bisa memiliki waktu yang berkualitas bersama pasangan dan anak-anak saudara. Contoh berikutnya mungkin saudara mengorbankan tenaga. Ya, saudara bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga saudara. Mungkin saudara membantu tetangga saudara mungkin yang akan pindah. Atau saudara membantu untuk melayani di gereja. Saudara mungkin juga menjadi relawan di lokasi bencana. Atau mungkin saudara berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Berikutnya saudara mengorbankan yang namanya uang dan materi. Saudara belajar untuk setia kepada persembahan dan perpuluhan. Saudara setia untuk menyisihkan apa yang menjadi tabungan saudara bagi orang yang membutuhkan. Mungkin saudara berkomitmen, saudara kasih pledge untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara juga membantu orang-orang seiman supaya mungkin setiap minggu mereka bisa ada transport untuk ke gereja. Berikutnya, saudara mengorbankan kepentingan saudara. Satu kali, saya dan suami kami pergi ke Solo, dan pada saat kami keluar dari hotel, kami lihat saudara, ada yang mengalami kecelakaan saat itu, pas di stopan. Dan saat itu saya lihat ada satu mobil yang berhenti untuk menolong orang tersebut. Saya yakin bahwa orang tersebut dia memiliki kepentingannya sendiri, tapi karena dia melihat kebutuhan, dia mengorbankan kepentingan dia untuk menolong orang. Nah, contoh berikutnya mengorbankan kesenangan saudara. Mungkin saudara berhemat untuk masa depan saudara atau untuk kebutuhan mendesak, ataupun saudara mungkin pada saat saudara nggak suka gitu makanan atau kegiatan yang pasangan saudara pilih, tapi karena untuk terjadi satu hubungan yang berkualitas, saudara makan juga makanan yang dia pilih. Ya, mungkin saudara menunda jadwal nonton untuk mengikuti jadwal komsel di gereja. Ya, contoh yang berikutnya adalah mungkin mengorbankan hak-hak saudara. Contohnya mungkin seorang bos, mungkin saudara seorang pemimpin atau seorang bos, saudara memotong gaji saudara supaya orang-orang atau bawahan saudara itu nggak kena PHK, ya. Atau mungkin saudara adalah seorang ibu rumah tangga, saudara mengorbankan hak istirahat saudara hanya untuk mengurus suami dan anak-anak saudara, ya. Mungkin juga saudara belajar untuk mengorbankan suara saudara di dalam satu komunitas hanya untuk supaya terjadi satu harmonisasi saudara. Nah, itu poin yang pertama. Kita masuk ke dalam poin yang kedua.
adalah tantangan. Dalam mengasihi Tuhan dan orang lain, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, saudara. Pertama, mungkin tantangan penganiayaan dan penderitaan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa mengikut Yesus, mungkin Tuhan akan mengizinkan setiap kita untuk yang mengalami yang namanya penganiayaan, mengalami yang namanya fitnahan. Tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa ada upah yang besar bagi setiap kita. Contohnya, mungkin saudara dikucilkan karena saudara iman yang saudara anut. Saudara mungkin ditolak sama keluarga karena beda keyakinan. Saudara mungkin dijauhkan karena saudara menolak untuk mengikuti arus negatif. Saudara mungkin dihina karena saudara mengikuti perintah-perintah agama. Nah, mungkin juga saudara ditekan karena saudara berdiri bagi sesuatu yang benar. Contoh yang berikutnya adalah tantangan menyangkal diri dan memikul salib. Matius 16 ayat 24 mengatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut Yesus berarti siap untuk menyangkal keinginan kita dan memikul salib, saudara. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tantangan ini bersifat terus-menerus, saudara. Bukan sekali-sekali aja. Ya, sampai kita mati, tantangan-tantangan ini kita akan terus lalui, saudara. Saya mau jujur sama saudara pagi hari ini. Terkadang ikut Yesus itu sangat frustrasi, saudara. Saya mengalaminya. Saya merasa begitu banyak hal, kadang-kadang saya sangat frustrasi dan saya ingin menyerah. Saya minta Tuhan untuk bekerja di dalam hati suami saya. Namun Tuhan tetap yang mengusik hati saya, Dia yang terus bekerja di dalam hati saya. Saat saya minta Tuhan untuk mengubahkan kehidupan anak-anak saya, Tuhan terus mengubah hidup saya. Saat saya minta Tuhan untuk mengubah situasi saya, tapi Tuhan terus mengubah dan memperbaharui perspektif saya, saudara. Bagaimana cara pandang saya melihat situasi dengan cara pandangnya Tuhan. Siapa yang mengerti apa yang saya bicarakan pagi hari ini? Saudara mungkin meminta untuk mengoreksi bos, pemimpin saudara, tapi ternyata Tuhan terus mengoreksi sikap hati saudara. Saudara meminta Tuhan untuk membalikkan keadaan saudara, namun Tuhan terus membalikkan kehidupan saudara menjadi lebih baik. Tapi saya kasih tahu saudara, apa yang saya suka dari Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah menyia-nyiakan setiap proses dalam kehidupan kita. Amin. Dia menggunakan segalanya untuk kebaikan saya dan kebaikan saudara dan untuk kemuliaan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Dan salah satu tanda kedewasaan seorang Kristen adalah ketika saudara lebih fokus pada apa yang Tuhan lakukan di dalam diri saudara daripada apa yang saudara harapkan untuk Dia lakukan buat saudara. Sekali lagi, salah satu tanda kedewasaan seorang Kristen adalah ketika saudara lebih fokus pada apa yang Tuhan lakukan di dalam diri saudara daripada apa yang saudara harapkan untuk Dia lakukan bagi saudara. Tantangan berikutnya, tantangan meninggalkan kekayaan duniawi. Matius 19 ayat 21-22. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda kaya ini menghadapi tantangan untuk melepaskan kekayaannya demi mengikut Yesus. Tetapi ia tidak sanggup untuk melakukannya, saudara. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara?
Apakah saudara berani meninggalkan pekerjaan saudara yang nyaman saat Tuhan memanggil saudara untuk menjadi seorang full time di rumah Tuhan? Apakah saudara berani menantang diri saudara untuk memberi lebih dari 10% yang diperintahkan oleh Tuhan? Apakah saudara siap bertanggung jawab dengan visi yang besar yang Tuhan berikan saat ini, yang terlihatnya mungkin secara manusia tidak menjanjikan saudara, namun Tuhan memanggil saudara untuk melakukannya? Lukas 14 ayat 33 dikatakan seperti ini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yesus menegaskan bahwa mengikut Yesus mungkin memerlukan pengorbanan harta duniawi. Seberapa banyak dari kita yang masih susah untuk melepaskan milik kita untuk mengikut Yesus. Berikutnya mungkin tantangan menghadapi ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Saya percaya bahwa ini salah satu tantangan bagi setiap orang yang mau serius untuk mengambil panggilannya Tuhan. Lukas 9 ayat 57 sampai 58 dikatakan seperti ini. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus menegaskan bahwa ikut dia tidak selalu menjanjikan yang namanya kenyamanan, saudara. Mengikuti Yesus mungkin berarti hidup di dalam ketidaknyamanan dan ketidakpastian secara duniawi. Saya dan suami saya, kami memutuskan untuk menjadi full time di gereja. Kami gak digaji, saudara, tapi kami belajar percaya. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sampai sekarang kami masih bisa berdiri, semua karena Tuhan, saudara. Kami tahu bahwa mengikut Tuhan tidak selamanya kami harus hidup nyaman, saudara. Ya, mungkin contoh lain, saudara. Saudara ditempatkan untuk melayani di tempat-tempat di mana yang memiliki fasilitas-fasilitas yang tidak memadai. Mungkin saudara melayani orang-orang yang sulit, ya. Mungkin saat ini saudara udah ikut Tuhan, tapi saudara masih ngekos, saudara masih kontrak, ya. Saudara masih naik angkot, saudara masih naik motor. Bersyukurlah, saudara, ya. Tantangan berikutnya adalah bahwa menghadapi pilihan yang sulit. Lukas 14 ayat 26 dikatakan seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini dikatakan seperti ini, mengikut Yesus mungkin kita akan diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, saudara. Termasuk memprioritaskan Yesus di atas keluarga dan diri kita sendiri. Di sini tidak dimaksudkan kita membenci saudara kita, istri kita, atau pasangan kita. Enggak sama sekali, saudara. Tetapi di sini kita belajar untuk tidak setuju atau berkata tidak dengan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Contohnya, kalau misalnya anak saudara salah, ya, melakukan pelanggaran, saudara harus berani untuk mendisiplinkan dia. Kalau misalnya ada keluarga yang saya ketemu gitu, saya mendengar banyak cerita yang pengen cepat-cepat kaya gitu, ya. Mereka memutuskan untuk apa? Main perdukunan, ya. Saudara nggak mendukung itu. Terus misalnya kalau ada satu keluarga saudara atau teman kenalan melakukan pelanggaran dan akhirnya mendapat sanksi hukum, maka yang saudara lakukan, saudara harus menerima konsekuensi itu. Bukan malahnya saudara menyuap untuk saudara bisa bebas dari konsekuensi itu. Amen. Jadi itu tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi pada saat kita pikul salib. Dan poin yang terakhir adalah penderitaan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 mengatakan seperti ini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Yakobus
Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan satu apapun. 1 Petrus 6 ayat 7 dikatakan seperti ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pertanyaan saya pagi hari ini saudara, penderitaan apa yang sedang saudara alami saat ini? Penderitaan karena imankah? Penderitaan karena sakit fisik yang saudara sedang alami menahun? Penderitaan karena prinsip yang saudara punya? Atau penderitaan karena ketidakadilan? Atau penderitaan ekonomikah? Penderitaan sosial? Penderitaan spiritual? Atau mungkin saat ini saudara sedang mengalami yang namanya penderitaan emosional. Saya akan memberikan contoh penderitaan secara emosional yang sering kali kita alami saudara. Yang kadang-kadang kita susah untuk conquer-nya. Nah contohnya, setiap kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, kecewa mungkin terhadap pasangan saudara, kepada anak-anak saudara, atau mungkin sahabat, terhadap satu komunitas, atau pemimpin saudara, atau pastor, atau istri pastor saudara, atau gereja. Ya. Dan sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk dapat mengampuni orang yang bersalah sama kita. Benar nggak? Saya tahu bahwa itu sesuatu hal yang sangat sulit bagi kita, apalagi kita sedang terluka. Saya mau bagikan ini sebagai satu pemahaman yang benar bagi setiap kita. Ada 7 hal tentang mengampuni saudara. Ya, ada 7 hal tentang mengampuni yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengampuni itu tidak berpura-pura bahwa saudara baik-baik saja, bahwa saudara nggak terluka. Pada saat saudara memutuskan untuk mengampuni, saudara nggak akan terasa baik-baik saja. Saya kasih tahu saudara, saudara tetap akan terluka, tapi saudara memutuskan untuk mengampuni. Yang kedua, mengampuni tidak meminimalkan atau mengecilkan keseriusan dari apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Misalnya orang lain melakukan dosa, itu pada saat kita mengampuni orang tersebut, kita tidak meminimalkan atau mengecilkan dosa yang mereka lakukan. Kadang-kadang orang berpikir, saya bertemu sekali banyak orang, pada saat saya mengampuni mereka berpikir bahwa oke, saya setuju dengan dosa atau kesalahan yang mereka bikin. Itu tidak sama sekali saudara. Ya, mengampuni bukanlah tanda kelemahan. Yesus pun waktu di kayu salib, dia berdoa pada saat dia keadaan lemah, dia berdoa bahwa Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mengampuni bukan tanda kelemahan saudara. Berikutnya, mengampuni bukan berarti melupakan. Ada satu statement yang saya nggak setuju sama sekali saudara. Karena saya mencoba untuk mempraktekkan statement ini, nggak berhasil saudara. Ungkapannya seperti ini, forgive and forget. Forgive and forget. Menurut saya itu sesuatu yang nonsens saudara. Karena apa? Tuhan menciptakan kita, otak kita untuk menyerap setiap informasi, menyerap setiap rasa yang kita punya. Nggak mungkin sesuatu yang terjadi, apalagi luka, kita bisa mengampuni dan kita bisa melupakan. Itu nggak mungkin saudara. Jadi waktu saudara mengampuni, saudara nggak mungkin bisa melupakannya, kecuali tiba-tiba saudara lupa ingatan, ya, kena amnesia seperti itu. Berikutnya, pengampunan bukan namanya rekonsiliasi. Ya, jadi pengampunan bukanlah satu rekonsiliasi. Ini berbeda, ya, di luar dari konteks pernikahan saudara. Jadi saya mau kasih tahu saudara bahwa pada saat saudara mengampuni mungkin teman saudara atau keluarga saudara atau seseorang yang dekat dengan saudara. Saudara pada saat saudara mengampuni dia,
Terkadang Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk orang itu pergi dari kehidupan saudara untuk menjaga saudara tidak jatuh lebih dalam, mungkin membuat kesalahan lebih lagi. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan situasi terjadi untuk memisahkan saudara dari orang-orang yang tidak membuat saudara bertumbuh. Seperti itu. Yang berikutnya adalah pengampunan tidak menunggu yang namanya permintaan maaf. Ada orang yang mau mengampuni tapi dia menunggu dulu orang itu datang minta maaf dulu, baru dia mau mengampuni. Saya kasih tahu saudara, jangan pernah menunggu permintaan maaf, karena mungkin itu tidak akan pernah terjadi saudara. Kalau orang itu merasa dia salah, ya pasti dia akan minta maaf. Tapi kalau dia gak pernah merasakan itu salah, gak akan mungkin dia datang dan minta maaf. Dan yang terakhir, pengampunan bukanlah perasaan saudara. Yesus mengalami rasa sakit yang gak tertahankan di kayu salib ketika dia berdoa pengampunan saudara. Karena ingat, mengampuni itu bukanlah perasaan saudara, tetapi keputusan yang kita ambil untuk mau mengampuni. Nah, jika kita memiliki pemahaman yang salah tentang pengampunan, apa yang terjadi? Kalau kita memiliki pemahaman yang salah, apa yang terjadi? Kita nggak akan pernah belajar untuk memaafkan orang lain. Yang kedua, kita akan pegang terus rasa sakit kita. Kita akan terus hidup di dalam pity party, luka-luka kita akan terus merasa jadi korban. Kita akan hidup di dalam kepahitan, kita menyimpan dendam. Dan apa yang terjadi saudara? Saudara akan hidup di dalam penderitaan. Saudara akan hidup di dalam pelanggaran demi pelanggaran saudara. Ya, saudara sedang menyakiti diri saudara. Kadang juga saya melihat bahwa kita mau mengampuni, tapi dengan cara kita sendiri. Contohnya, ya, kadang kita mau mengampuni orang karena kita merasa mungkin kita nggak bikin salah, orang lain yang bikin salah, seperti itu. Sehingga kita merasa kita punya hak untuk menyakiti atau mengontrol orang yang bersalah kepada kita. Contohnya, kamu karena sudah bikin salah, saya ampuni kamu. Apa yang saya mau, kamu harus ikutin saya. Kamu harus terus merasa bersalah di hadapan saya. Kamu nggak boleh terlihat bahagia. Kamu harus terus kelihatan menderita, ya. Dan kita mau ini dan itu. Kita berusaha untuk mengontrolnya. Tapi apakah ini pengampunan yang Tuhan maksudkan di dalam firman Tuhan? Saya mau bersaksi sama saudara. Saya pribadi, saya belajar untuk mengampuni. Dan saya masih belajar sampai saat ini saudara. Dan beberapa hal yang saya pelajari pada saat saya mengampuni, saya belajar untuk tidak mengontrol keadaan saudara. Saya belajar untuk tidak mengontrol orang lain. Saya belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bekerja bukan hanya di dalam saya, tapi Tuhan bekerja pula di dalam orang yang bersalah sama saya. Saya belajar bahwa bukan saya sendiri yang punya Roh Kudus, tapi orang tersebut juga punya Roh Kudus. Saya belajar mengampuni bukan untuk saya terlihat lebih dewasa saudara, atau terlihat rohani, atau mungkin saya terlihat sebagai wanita yang baik hati. Tapi saya belajar mengampuni karena saya belajar mau untuk mempraktekkan firman Tuhan yang saya pelajari setiap hari saudara. Ya, saya setiap hari mengambil waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Tapi Tuhan izinkan saya untuk saya dapat mempraktekkan firman Tuhan tersebut. Kita akan baca beberapa firman Tuhan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Matius 6 ayat 14-15, saudara bisa baca di rumah. Di situ dikatakan kalau saya nggak bisa mengampuni orang lain, Bapa di surga juga nggak bisa ngampuni saya. Markus 11 ayat 25, kalau saya mau masuk hadirat Tuhan, terus saya nggak berbaikan dulu sama orang yang, atau mengampuni orang yang bersalah sama saya nggak bisa tuh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kolose 3 ayat 13, Tuhan sudah memberikan kita teladan untuk bagaimana cara kita mengampuni. Masa kita nggak mau menteladani apa yang sudah Tuhan tunjukkan. Lukas 6 ayat 37, kalau saya nggak mau dihakimi, saya nggak boleh dong menghakimi orang lain. Kalau saya mau diampuni, maka saya harus belajar untuk mengampuni orang lain. Efesus 4 ayat 32, kita diajarkan untuk bisa saling mengampuni. Karena itu adalah apa saudara? Cerminan kasih Kristus. Jadi mengampuni itu bukan perasaan, bukan paksaan, namun mengampuni adalah keputusan yang kita buat berdasarkan dari kekuatan daripada Tuhan. Dan untuk supaya kita dapat bertahan di dalam setiap pengorbanan kita,
tantangan dan penderitaan, kita perlu untuk berpegang kepada yang namanya firman Tuhan, saudara. Kita nggak bisa berjalan yang seperti saya bilang dengan kekuatan sendiri. Matius 11 ayat 28 sampai 30, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah adalah ajakan untuk setiap kita, untuk semua orang, untuk saya dan saudara. Semua kita yang sedang letih, yang lesu dengan setiap problem dalam kehidupan kita, semua yang punya persoalan, Tuhan ajak kita sini datang. Seperti itu, Tuhan menjanjikan yang namanya kelegaan, Tuhan janjikan yang namanya kepuasan bagi setiap kita. Dan saya mau ingatkan kita bahwa kepuasan kita gak terletak kepada berapa banyak uang yang saudara punya. Kepuasan kita gak terletak kepada pasangan kita. Kepuasan kita gak terletak berapa banyak harta yang saudara punya. Kepuasan itu gak terletak berapa banyak titel yang saudara punya. Kepuasan itu gak terletak di dalam posisi jabatan yang saudara punya. Kepuasan itu gak terletak di mana berapa banyak orang yang bisa saudara kontrol. Kepuasan itu nggak terdapat di dalam hubungan seksual. Saya mau kasih tahu saudara bahwa kepuasan dan kelegaan itu hanya didapatkan di dalam hadirat Tuhan. Ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan katakan, pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi langkah-langkah untuk menikmati kepuasan, ketenangan pada saat kita sedang pikul salib, yang pertama kita belajar datang hanya kepada Tuhan. Ya, bagaimana cara datang kepada Tuhan? Pertama, kita berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan pencipta kita. Berdoa adalah pada kita belajar untuk ngecas sama Tuhan. Saudara lihat, misal HP ini, kalau nggak pernah dicas pada saat dia udah mati, nggak akan berfungsi, saudara. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah berdoa, hidup kita tuh nggak akan berfungsi, saudara. Ya. Berikutnya, baca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mungkin saudara merasa, Kak, saya baca firman Tuhan tapi saya nggak paham. Saya kasih tahu kebenarannya, saudara. Membaca firman Tuhan itu seperti ini, saudara. Mungkin saudara suka makan pisang, ya. Nah, pada saat saudara makan pisang, saudara mungkin nggak tahu bahwa di dalam pisang itu banyak mengandung yang namanya karbohidrat untuk membuat saudara berenergi, mengandung serat untuk membantu pencernaan saudara, mengandung vitamin untuk imun saudara, dan begitu banyak kandungan-kandungan yang membantu saudara untuk saudara bisa lebih sehat. Saudara mungkin lupa bahwa minggu kemarin saudara makan apa, tapi tubuh saudara nggak pernah lupa. Apapun yang saudara asup hari demi hari, minggu demi minggu, ya. Contohnya, saya kasih tahu, saudara, tubuh nggak pernah lupa. Pada saat saudara tes darah, tiba-tiba muncul yang namanya kolesterol. Tiba-tiba muncul yang namanya asam urat. Saudara nggak pernah tahu bahwa munculnya asam urat sama kolesterol itu nggak tiba-tiba. Itu dari apa yang saudara asup. Betapa luar biasanya tubuh kita. Dia mengingat apa yang kita makan. Sama juga, ini juga berlaku pada saat saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara baca setiap hari, saudara mungkin gak ngerti. Baca aja, saudara. Karena pada saat saudara di dalam kelemahan saudara, firman Tuhan bilang kekuatan Tuhan nyata. Roh Tuhan yang akan mengingatkan setiap firman yang saudara baca. Amen. Datang kepada Tuhan juga. Tadi berdoa, baca firman, melalui pujian dan penyembahan. Mungkin dari suara saudara, musik, dan yang terakhir datang kepada Tuhan dengan pemberian saudara. Yang kedua, belajar sama Tuhan, ya. Belajar sama Tuhan. Belajar sama Tuhan, apa yang kita pelajari, ya, di dalam ayat ini. Dua hal yang dimention di situ, saudara. Kelemah lembutan dan rendah hati. Kelemah lembutan itu apa yang kita pelajari? Kita belajar untuk tenang.
kita belajar untuk penuh kasih dan kita belajar untuk rendah hati. Sementara rendah hati apa yang kita pelajari? Kita belajar untuk tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Rendah hati pun kita belajar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan yang ketiga, di situ dikatakan pikulah kuk yang Tuhan punya untuk kita mendapat kepuasan. Ya, kuk kita isinya itu masalah, persoalan, keinginan-keinginan daging kita, beban. Tapi kuk yang Tuhan punya isinya adalah damai sejahtera, ketenangan, kepuasan, kekuatan, kelegaan, sukacita, dan banyak hal yang ringan untuk kita perlukan secara roh kita, secara jiwa kita, secara tubuh kita, saudara. Saya tahu bahwa gak mudah untuk pikul salib ya pada saat saudara mengasihi. Namun janji firman Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya untuk dapat melalui pengorbanan, tantangan, dan penderitaan saat saudara memikul salib. Dan saya akan menutup khotbah saya ini dengan saya akan memberikan saudara ayat-ayat untuk menguatkan saudara. Saudara tahu bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada terkandung 7.000 lebih janji Tuhan. Maka saya mengencourage saudara untuk saudara bisa membaca setiap ayat-ayat untuk bisa menguatkan setiap jiwa kita, menguatkan roh kita supaya kita kuat di dalam iman kita. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Mazmur 37 ayat 28 dikatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Yosua 1 ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 7 ayat 9 dikatakan seperti ini, saudara. Saudara perhatikan, sebab itulah haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dan yang terakhir, Roma 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami tahu dan kami sadari bahwa kekuatan dan kepuasan kami hanya di dalam hadirat-Mu Bapa. Terus berikan kekuatan kepada kami Tuhan, saat kami melalui setiap pengorbanan, tantangan dan penderitaan, salib yang sedang kami pikul Bapa. Kuatkan iman kami Tuhan. Kami mau pikul kok yang Kau pasang, dan kami mau belajar daripada-Mu Tuhan Yesus. Sertai di sepanjang perjalanan iman kami, dan tolong kami supaya kami finish well. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan kita ketemu lagi minggu depan di gereja onsite. Tuhan Yesus memberkati.